Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya ingin menyampaikan sosialisasi program MSIB Batch 7 yang kedua ya. Jadi ini udah yang kedua. Kenapa kita lakukan? Karena untuk di UBS ya sampai dengan hari ini masih belum banyak yang mendaftar. Ya sementara proses penerimaan lowongan juga udah mulai mengalir banyak ya yang harus diikuti. Jadi jangan sampai teman-teman yang justru berkesempatan diberikan program MSIB malah banyak yang mengabaikan atau tidak mengambil gitu ya. Oke, kenapa sih kita perlu MSIB? Nah nih, yang jelas tuh kalau berdasarkan testimoni maupun pengalaman yang sudah ada, ya teman-teman tuh sebenarnya dalam kuliah tuh hanya ada 8 semester ya. Nah, jumlah 5 semester ini yang harus diambil di prodi. Nah, sementara sebenarnya teman-teman punya punya kesempatan ya belajar atau kuliah ya di luar prodi. Ada 3 semester nih. Nah, ini kadang-kadang teman-teman nggak memanfaatkan. 3 semester itu apa aja? Jadi 3 semester itu adalah 2 semester di luar ini, di luar fakultas atau universitas, yang 1 semesternya boleh lintas prodi ya. Nah karena kebetulan di Bani Saleh ini belum mengadakan kuliah lintas prodi, maksudnya misalnya dari uh, atau dari sistem informasi atau teknik informatika, misalnya kuliah di fakultas lain misalnya seperti itu ya, atau sebaliknya ya, itu kita belum ada di UBS. Jadi untuk yang sudah ikut MSIB 2 kali ya itu sudah cukup memenuhi syarat ya. Jadi nggak boleh sampai 4 kali atau 3 kali ikut MSIB. Jadi MSIB hanya bisa diikuti 2 kali aja ya. Jadi semesternya 2 kali. Pak, bagaimana kalau yang gagal semester kemarin? Kalau gagal semester kemarin nggak jadi ikut nggak apa-apa. Berarti tetap masih ada kesempatan 1 kali gitu ya. Kemudian secara demografi ya eh, seperti ini ya. Jadi rata-rata penduduk di Indonesia kurang lebih ya usia produktif itu 15 sampai 64 tahun ya, di mana demografi tahun 2015 ya puncaknya diperkirakan pada tahun antara 2020 sampai 2035 nanti ya. Nah, berdasarkan hal tersebut ya, diprediksi tingkat pengangguran terdidik, maksudnya pengangguran dari sisi orang yang sudah kuliah maupun sudah terdidik, itu nanti akan terbuka kemungkinan pengangguran hingga 5,32%. Ya, generasi emasnya Indonesia itu 2045 nanti. Ya, sehingga penurunan tingkat pengangguran diharapkan nanti turun pada tahun 2045, yaitu mencapai 4%. Oke, saya jelaskan dikit tentang MSIBU sampai dengan batch 7 ya. Sampai dengan batch 7 itu sudah diikuti oleh seluruh mahasiswa di 34 provinsi. Nah, mahasiswa yang daftar di MSIB itu ada 478.000, yang diterima hanya 156 ya. Jadi 478 ini yang diterima hanya 156.000 ya, atau 1 banding 3 lah kurang lebih ya yang menjadi peserta. Nah, sementara perusahaan yang bergabung di MSB ada 1171, jadi perusahaan cukup besar nih, cukup banyak nih yang ikut di MSB ya. Sementara perguruan tinggi yang ikut MSB ada 3.000. Jadi saingan teman-teman itu ada di sini nih, saingan teman-teman nih 3.134. Tapi gak usah takut, jangan berpikir bahwa waduh saya bersaing sama anak UI, saya bersaing sama anak dari Bina Dharma, saya bersaing dengan anak dari Bina Nusantara maupun yang, nggak usah berkecil hati. Karena apa? Jumlah lowongannya pun banyak gitu, dari 1171 ya. Kalau dihitung ya kurang lebih 1 banding 3 ya, nggak tahu. Jadi nggak terlalu berat ya, tantangannya nggak terlalu berat ya. MSBB ini diluncurkan sebagai persiapan untuk mahasiswa yang siap kerja ya. Jadi nanti teman-teman itu dibimbing oleh mentor dari profesional, dari mitra. Kalau di sini MSIB istilahnya mitra ya, perusahaan-perusahaan yang teman-teman nanti akan ikut pelatihan itu namanya mitra kalau di MSIB
ya perusahaan tersebut didaftarkan mitra. Ya, jadi teman-teman nanti akan dapat pengalaman, ya karena nanti teman-teman langsung belajar dengan studi kasus. Ya, ada kasus misalnya yang untuk SI maupun TI misalnya bikin web, atau yang dari TI misalnya mulai masuk ke jaringan tuh, ya konfigur jaringan atau bikin cyber security-nya atau nanti seperti apa. Nah, itu nanti langsung mentornya atau dari perusahaan-perusahaan yang teman-teman ikutin lama gitu ya. Nah, akan diberikan juga proyek-proyek nih. Jadi proyeknya benar-benar kayak kasus di kantor ya. Jadi benar-benar kayak di kantor. Dan kesempatan ini nih, kalau teman-teman bagus di perusahaan tersebut dinilai bagus oleh si mentor, ya nanti teman-teman akan mendapat golden ticket. Golden ticket ini semacam direkrut, jadi kamu langsung nanti direkrut menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Nah ini agak jarang nih, artinya jarang teman-teman pada sadar ya bahwa ini ada, kesempatan ini ada. Jadi kebanyakan tuh dianggap MSIB ikut-ikut aja, nanti nggak ada prestasi atau apa, enggak, masih ada kesempatan untuk golden ticket apabila kamu semuanya baik kerjanya ya dalam mengerjakan sesuatu dinilai oleh perusahaan itu bagus, kamu langsung direkrut. Ya meskipun belum lulus, Pak saya belum lulus kok direkrut, boleh. Ya kan namanya orang kerja kan kadang-kadang juga belum statusnya lulus juga belum direkrut kan. Nah, itu salah satu kesempatannya. Ya selain mendapat bimbingan dan selalu lagi yang terakhir adalah teman-teman akan mendapatkan pengakuan SKS. Ya jadi ada beberapa teman kemarin yang udah ikut di MSIB 5 maupun 6 ya, Bani Saleh itu udah dari MSB 3 4 5 6 dan sekarang yang 7 ya. Jadi kita udah 2 tahun ada MSB di Bani Saleh, waktu itu masih nama STMI gitu ya. Nah ini teman-teman buat semester 5 yang sekarang semester 4, besok kan semester 5 nih, semester depan nih, bulan Agustus ya ketika mulai bulan. Nah itu nanti akan ada dikonversi nilainya. Semua tergantung dengan mata kuliah dan teman-teman ngelamarnya apa. Ya contoh, Pak saya melamarnya di data science, ya. Data science di perusahaan misalnya nama perusahaannya apa, PTA misalnya gitu ya, PTA. Nah nanti akan kita lihat itu di semester 5 kamu ada mata kuliah apa yang bisa dikonversi, ya bisa sama. Apakah bisa semuanya Pak? Berarti kalau di ikutin nanti biasanya teman-teman akan dapat silabus materi yang akan teman-teman akan ambil yang diajarkan. Nah materi itu kan kita konversi. Seandainya misalnya semester 5 nih, saya contoh kasus semester 5. Teman-teman yang di semester 5 ada 8 mata kuliah. Ternyata yang pas diambil besok di semester 8, di semester 5, dari 8 itu hanya ada 4 yang bisa dikonversi. Yang 4-nya sisanya gimana? Yang sisanya yang 4 bisa jadi teman-teman harus kuliah ya di kampus. Ya karena kenapa? Kalau yang studi independen, jadi hati-hati, ada studi independen, ada magang bersertifikat, ada studi independen bersertifikat. Jadi MSIB itu kepanjangannya ada dua kan ya, magang dan studi independen bersertifikat. Jadi kalau magang itu teman-teman harus ke kantornya, ya jadi ditempatkan di perusahaan tersebut, ya jadi ikut langsung mengerjakan suatu proyek misalnya begitu. Ya itu magang, artinya teman-teman pasti akan dikonversi ya sampai dengan 20 SKS. Karena nggak mungkin kuliah di Bani Saleh, karena kan tiap hari ke kantor, ya begitu ya. Tapi kalau yang studi independen itu modelnya adalah online. Jadi teman-teman kayak orang kuliah online aja. Jadi nah di situ buat yang studi independen berarti teman-teman harus kuliahnya itu tidak harus ke kantornya. Meskipun kadang-kadang ada yang misalnya pas pertemuan keberapa disuruh ke kantor, nah biasanya gitu ada, ya, tapi tidak semuanya. Hanya beberapa perusahaan aja misalnya kadang-kadang dari beberapa pertemuan ada satu kali mungkin kedal kayak sharing atau diskusi atau mengadakan proyek terakhir laporan dan begitu. Ya, jadi misalnya gini, Pak, ini saya sebenarnya ada mata kuliah yang bisa dikonversi, tapi adanya di semester 6, padahal saya baru semester 5 nih besok. Nah, itu bisa ditabung. Jadi Anda bisa menabung. Ya, contohnya nih, ada anak teman-teman kita di semester 4. Ya, anggap aja semester 4 nih ya. Misalnya semester 4 kan
semester 4 itu nggak ada magang Pak, belum ada magang. Tiba-tiba ada teman kita di semester 4 dia diterima magang. Nah otomatis nilai magang itu nanti teman-teman akan dikonversi nanti di semester 7. Karena untuk prodi SI itu KKP itu yang kuliah kerja praktek itu adanya di semester 7, tapi kamu udah ngambil di magang ini nih, magang MSIB, yang magangnya udah ke kantornya. Nah itu otomatis kamu nabung, berarti kamu udah dapat nilai duluan. Kasarnya begitu. Jadi akan ditabung nilainya, nanti begitu semester 7, kamu tinggal ngirim laporan, udah kita langsung terima bahwa kamu sudah magang, nilai magangnya udah ada. Ya, dan itu magang itu untuk semester 7 itu SKS-nya 4 SKS. Ya, jadi kalau kesempatan yang sekarang terutama teman-teman nih yang di semester 6 nih. Yang di semester 6 itu kan apa namanya? Yang di semester 6 itu kan kebanyakan belum tahu ya bahwa semester depan ada magang KKP. Nah, kalau sekarang teman-teman yang di semester 6 ini diterima di magang, ambil aja karena nanti selain beberapa nilai bisa dikonversi dan ada juga nilai KKP kamu udah punya perusahaan dan kamu udah bisa langsung bikin laporan KKP. Nah, ini udah kejadian ya. Tahun lalu ada mahasiswa angkatan 2019. 2019 dia waktu itu nggak punya tempat magang, akhirnya dia ikut magang di MSIB diterima. Ya itu nilainya jadi bisa saya konversi. Ya, jadi dia nggak perlu magang di luar karena di program MSIB ada magang ini kan, yang magang bersertifikat. Ya itu bisa dikonversi. Jadi dia bisa nabung duluan. Ya jadi pada saat yang ambil KRS, dia udah nggak perlu lagi ikut kuliahnya karena udah nilainya udah ditabung duluan. Jadi itu boleh. Ya nanti juga nanti teman-teman di sana akan mendapatkan proyek nyata, bisa membangun UI UX ya atau redesign co-branding seperti itu. Ya banyak sebenarnya sih yang bisa diambil. Ya, ini kurang lebih manfaat-manfaatnya ya dari apa namanya dari teman-teman yang nanti adalah ini berdasarkan survei dan ini sudah terbukti ya. Jadi masa tunggu atau teman-teman yang udah lulus ya rata-rata itu cuma 1,1 bulan, lebih cepat dari rata-rata nasional 4 bulan. Jadi rata kalau teman-teman nih udah ngambil MSIB itu nanti di CV kurikulum PT, di kurikulum PT teman-teman tuh boleh mencantumkan misalnya sebagai mahasiswa MSIB misalnya di PT apa di PT A misalnya gitu ya, disebutkan mitranya. Ya apa tuh yang dikerjain itu bisa. Nah itu bisa salah satu bisa mempercepat bahwa kamu secara CV ternyata diakui di perusahaan. Ya rata cuma 1 bulan, 1 udah diterima dibandingin apa di secara nasional tuh hanya 4 bulan biasanya. Nah biasanya lebih cepat. Kemudian gaji pertama. Nah teman-teman yang udah pernah ikut MSIB berdasarkan pengalaman dan berdasarkan survei ya penelitian bahwa nilainya itu lebih gede 1,78 kali dari upah minimum provinsi. Ya, jadi kalau yang rata-rata nasional itu gajinya cuma 0,72 UMP, nah kalau yang sudah MSIB biasanya gajinya bisa sampai 1,78 kali. Jadi lumayan kan ya, bisa meningkat drastis. Kemudian nanti dapat mengikuti sertifikat kompetensi, ya memiliki jaringan apa luas ya di apa MSIB member, ya kemudian memastikan bahwa mobilitas vertikalnya teman-teman nanti bisa apa ya secara pengalaman ya baik dunia industri ya maupun di dunia apa ya profesional jadi lebih semakin luas. Oke, saya coba langsung. Nah ini nama perusahaan-perusahaannya ya, perusahaan-perusahaan yang bergabung di MSIB. Ya, tadi ada kurang lebih 1.100-an lebih ya, maksudnya sekitar sini. Nah ini perusahaan-perusahaan. Nah saya cuma ngasih clue aja buat teman-teman ya. Kalau nanti pada saat melamar di lowongan itu perusahaan-perusahaan tersebut ya, teman-teman cari yang memang ada hubungannya dengan IT. Ya, jangan misalnya begini, Pak, saya ikut MSIB tapi saya ngelamarnya di Dinas Pertanian atau saya ngelamarnya di Samatur, perusahaan gas misalnya gini. Nah, nyambung nggak kalau di situ ada terkait dengan desain web atau apa mungkin boleh. Tapi Samatur ini banyak larinya ke insinyur-insinyur ya, orang-orang engineer yang sifatnya dengan berhubungan dengan teknik. Nah, kan kamu nggak nyambung, jadi kemungkinan ditolak juga berat, ya. Jadi makin besar tuh. Jadi
mencari perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan IT. Contohnya apa nih? Seperti e-commerce ini, ya, atau seperti ini di Payment Gateway-nya atau di sini, atau di sininya, ya, consulting academy, ya, itu biasanya lebih cepat diterima, ya. Jadi jangan nanti ngelamar, Pak, saya mau ngelamar di BRI, saya mau ngelamar di Mandiri dan sebagainya. Ya, nanti kamu pasti dengan orang-orang dari apa yang fokus di akuntansi, nggak seperti itu. Oke. Nah ini ya, sekarang MSIB, ya, eh, dari yang sudah magang, ya, magang itu yang biru dari MSIB 1 sampai dengan MSIB 7, ya, yang dibuka magang tuh lebih banyak MSIB 7. Jadi kesempatan teman-teman untuk magang ini lebih besar. Ya, kalau MSIB 6 kemarin malah besaran studi independen yang diterima. Nah, kalau sekarang di MSIB 7 justru magang akan diperbesar. Artinya kesempatan kamu untuk mendapat perusahaan magang itu lebih besar dibandingin yang kemarin, angkatan MSIB 6. Ya, justru sekarang studi independen malah berkurang. Yang banyak magang. Apa sih kelebihannya kalau magang? Kalau magang pertama, teman-teman nanti dapat uang saku. Ya, uang saku. Ya, uang saku itu bervariasi, tiap perusahaan beda-beda. Ada yang kemarin dari SI, ya, prodi SI kemarin di Jababeka, ya, itu dia mendapatkan sekitar 5 juta uang sakunya per bulan, ya. Jadi selama 4 bulan ya kurang lebih sekitar segitulah, bisa dihitung kan kali ya. Nah, itu lumayan. Ada juga yang dapatnya sekitar 4 juta per bulan, karena tergantung PT-nya, perusahaannya, ya, apa kerjanya apa aja. Nah, itu nanti ditransfer dari Kemendikbud. Jadi uang itu sebenarnya uang dari Kemendikbud, cuma biaya tiap perusahaan itu beda-beda, jadi akan mendapatkan uang saku beda-beda, ya. Kalau yang sudah independen nggak dapat. Sudah independen, mahasiswa ini nggak dapat apa-apa, cuma dapat ilmunya aja dan kuliahnya online, ya. Tetapi Kemendikbud membayar ke mentor. Jadi Kemendikbud itu mengeluarkan duit kalau MSB yang dibayar mentornya, ya. Kalau di magang yang dibayar selain mentor, mahasiswa juga dapat uang saku. Bedanya di situ kalau magang. Ya, kalau studi independen nggak dapat, tapi dapat ilmu sama si mentornya dibayar dari Kemendikbud. Gitu bedanya. Ya, jadi semangat ya untuk yang di magangnya akan lebih banyak lagi. 33.000 lowongan. Ya. Oke, nanti pertanyaan nanti ya. Saya jelaskan dulu satu-satu dulu. Oke, saya ambil yang ini nanti, ini beberapa gelar non akademik ya, yang teman-teman bisa raih ya. Kalau misalnya Pak, saya kan kemarin ini Pak, apa namanya, di kampus disuruh tuh ada sertifikat internasional 5, nah, minimal 5. Nah, kalau dari sini ada dapat satu, bisa nggak? Bisa diakui jadi satu juga. Ya, kalau kamu di sini misalnya dapat sertifikat Associate Data Science, CADS, nggak dapat ini, ya itu dianggap satu juga sertifikatnya berarti. Ya, berarti kamu kurangnya 4 dan seterusnya. Ya, ada nih apa sertifikat yang diakui. Ini syaratnya ya, D3, S1, ya. Kemudian minimum semesternya adalah semester 4, ya, kalau untuk S1. Total teman-teman S1 semua yang di sini ya. Jadi minimum semester 4 kan sekarang semester 4 ya, karena besok semester 5 kan kamu semester depan. Nah, itu yang berarti udah memenuhi syarat, ya, aktif sebagai MSIB, ya, jadi mengisi KRS dan KAS, ya, itu syarat. Tapi kan teman-teman udah ngirim DNS ya, data nilai sementara ya. Memperoleh izin dari orang tua, ya, mendaftar di situs web platform ini Kemendikbud ya, kemudian memenuhi syarat kualifikasi. Dan ini dokumen yang teman-teman harus upload kemarin ya, atau di data ya, saya kurang tahu juga, karena ini ada di sisi mahasiswa yang mengerjakan. Ada transkrip, ada CV, sertifikat, ya, kalau ada ya surat tugas, ya. Oh, ini buat mahasiswa, ya, ini yang ini nggak perlu ini, yang ini kalian abaikan, yang ini aja untuk diperhatikan. KTP, CV, transkrip itu daftar nilai sementara yang sering ditandatangani atau kalian minta di BAK ya. Sertifikat kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, ini tadi yang ditanya nih, Pak, penutupan kapan?
ya. Penutupan ya MSIB ya, ini ada seleksi pendaftaran MSIB sampai dengan tanggal 10 Juni ya, 10 Juni. Saya belum ada dapat kabar terbaru lagi. Ya, 10 Juni adalah pendaftaran terakhir. Kalian melamar di lowongan itu tanggal 10. Ya, setelah itu nanti akan diverifikasi oleh prodi ya atau fakultas. Ya, setelah itu nanti ini sudah mulai berjalan nih. Dari 10 ke 13 ini mahasiswa beberapa sudah diseleksi oleh mitra. Jadi yang teman-teman udah ngelamar, ada yang mungkin sebagian sudah dapat email, ya ditunggu aja di email, tetap aktif di email, nanti teman-teman akan diminta untuk diwawancara. Ya, kemudian nanti tanggal 15 Juli sudah akan keluar hasil laporannya yang diterima atau tidak. Ya, nanti setelah itu 6 Agustus mulai onboarding. Nah, jadi 6 Agustus itu 2024 teman-teman sudah mulai kuliah atau sudah ikut MSIB. Ya, sudah mulai MSIB. Ya, nah di sini adalah yang diterima tadi sebagian yang magang sekali lagi, ada yang berangkat, mungkin ada yang nanti dikirim ke ke Bandung atau magangnya ada yang ke luar Jawa, nah, gitu ya. Nanti ada pesawat, tiket pesawat maupun biaya hidupnya itu dibantu dari pemerintah dan seterusnya. Kalian fokus di sini aja dulu ya. Tanggal 10 Juni merupakan tanggal terakhir pendaftaran lowongannya. Setelah itu nanti ada pengumuman. Nah, tanggal 15 Juli ya, 1 bulan setelah itu mungkin akan keluar hasilnya diterima atau tidak. Ini mekanismenya. Nah, ini udah teman-teman jadi tadi ya mendaftar dulu ya di platform MSIB ya, masukin itu transkrip atau DNS-nya, data nilai sementara, nanti di approve oleh Kaprodi. Setelah di approve oleh Kaprodi ya nanti perguruan tinggi atau PT perguruan tinggi ini di sini yang dipegang oleh akunnya dipegang oleh rektorat ya, nanti akan di approve. Nah, setelah itu kamu bisa melamar ya. Habis melamar nanti ditunggu, nanti akan ada verifikasi mungkin by email ya, apakah nanti ada interview atau tes atau apa gitu ya, diikutin aja ya. Intinya selalu buka email aja. Nah, sekarang sudah sifatnya digital ya, jadi teman-teman kalau zaman yang dulu batch 5 masih ada SRSPTJM yang bikin di atas materai. Sekarang teman-teman cuma pakai digital aja udah selesai ya, jadi lebih mudah. Nah, ini petunjuknya ya, ada nanti slide ini saya kirim ya, saya kirim di WA group angkatan masing-masing, silahkan dipelajari apabila belum lengkap ya. Ini tahapan-tahapan yang kalian harus lakukan ya, SRSPTJM digital ya. Ini ada di akunnya mahasiswa semuanya ada ya. Kemudian melengkapi data akademik ya, data pribadi, unggah foto, informasi data selanjutnya dan seterusnya. Ini semua ada di panduannya, ada di teman-teman semua bisa di saya. Nah, ini pendaftaran untuk lowongan ya. Untuk lowongan ada step-stepnya sama juga, silakan mendaftar. Nah, teman-teman itu boleh melamar 22 lamaran. 22 lamaran itu artinya 22 lamaran boleh ke mitra yang misalnya gini, Pak saya ngelamar di PT Data Script, Pak saya melamar di Lazada. Di Lazada saya melamar 2 posisi, satu sebagai IT support, satu lagi sebagai sistem analis, itu boleh. Tetap dihitungnya berarti 2. Ya, jadi satu PT atau satu mitra boleh melamar lebih dari satu posisi, tapi totalnya tetap 22. Maksudnya gitu, tetap melamarnya totalnya 22. Jadi kalau total, Pak saya ngelamar nggak nyampe 22, cuma ada 10, nggak apa-apa juga. Ya, silakan. Ini alamat konfirmasi, ya seterusnya. Nah, ini ada pusat bantuan. Nah, teman-teman juga bisa apabila ada sesuatu yang salah atau ini bisa ke pusat bantuan ya. Nanti di pusat bantuan ini semacam kayak help desk. Ya, mereka akan bantu apabila ada salah data atau ada yang salah perlu dikonfirmasi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi eh, apa? Buat teman-teman sekarang yang di semester 4 maupun 6, ini kesempatan buat teman-teman ikut magang karena magangnya sekarang dibukanya lebih besar dibandingin yang batch 6 kemarin. Ya, jadi saya berharap teman-teman bisa ikut. Oke, saya rasa itu dulu. Untuk yang ingin bertanya silakan
Silakan yang ingin bertanya. Pak, izin sebelumnya memperkenalkan diri. Ya, 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 Fauzan. Saya dari Fauzan dari FTID. Mau menanyakan kalau Prodi apa? misalnya yang Fauzan prodi FTID prodinya SI atau TI? TI. Oh, dari TI. Ya gimana? Ya, semisalnya kan saya udah kerja terus ikut MSIB, apakah boleh Pak? Yang studi independennya. Oke, studi independen. Ya, studi independen itu dia modelnya online. Ya, jadi bisa jadi nanti si mentornya itu ya online-nya bisa jadi kadang-kadang pagi, kadang-kadang malam juga. Nah, kamu tinggal fleksibel aja Mas. Kalau Mas Fauzan kerjanya misalnya, Pak, saya kerja dari Senin sampai Jumat dan itu pagi. Rata-rata kalau pagi itu saya nggak bisa diganggu. Wah, nanti beresiko Mas, beresiko. Ya, kalau seandainya saya dari Senin sampai Jumat, tapi kerja kadang-kadang saya juga off. Ya, kadang-kadang sip-sipan model gitu ya. Kalau itu mungkin bisa ikut bisa. Ya, karena di studi independen itu kuliahnya online. Ya, belajarnya online maksudnya ya. Kadang-kadang hanya dikasih tugas terus kamu kerjain, ya itu kan nggak harus ketemu gitu. Kadang-kadang harus presentasi, tapi bisa janjian juga karena nanti ada dosen pembimbing juga. Jadi nanti ada WA group. Kamu kalau udah masuk misalnya, Pak saya ngelamar di PT apa Hektik ya atau saya ngelamar di DataScript. Nah, nanti ada mentornya sama dosen pembimbingnya di situ. Nah, kalau ada apa-apa tinggal koordinasi aja nggak apa-apa. Pengalaman saya gitu. Ya, Mas Fauzan. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Tadi ada yang mau tanya? Siapa? Ya, Rian, silakan Rian. Pak mau nanya, Ya, dari mana? saya Dari kan mana? udah Dari ngisi SI atau semua. dari TI? Oh, saya TI Pak. Oh, dari TI. Ya, Pak. gimana, Mas? Saya kan udah ngisi semua data yang di web MISIP Kampus Merdeka. Nah, itu kan statusnya kayak nunggu verifikasi data mulu ya. Oh, Itu gimana Pak kelanjutannya? nah, Mas Rian kalau sudah untuk yang mahasiswa TI ya, TI tolong perhatikan. Kalau sudah melamar, langsung japri ke kaprodinya Pak Zainal. Biar Pak Zainal ngecek di email. Nanti biasanya kalau sudah di apa? Sudah ada di email sama Pak Zainal di verifikasi, nanti teman-teman silakan bergabung di WA Group MSIB 7. Di sini ada yang sudah di-approve tapi belum gabung MSIB 7 belum? Kita punya WA Group loh. MSIB 7 UBS. Mas Rian udah Saya punya? belum Pak. Oh, belum. Belum. Oh, ya udah nanti sama Pak Zainal di ini. Oh, direvisi kata Pak Zainal ya. Oh, Di ini aja coba dicek emailnya Mas. iya, saya Nah, belum cek sih. oh ya, itu kalau ada revisi, Pak Zainal akan ngirim email langsung direvisi, diperbaiki lagi aja. Biasanya IPK atau semesternya salah input gitu ya. Oh, oke baik Pak. Oke, Mas Fauzan udah ini apa daftar di verifikasi Pak Zainal? Udah ya. Oke, yang lainnya silakan. Ya, Nadia. Saya juga belum masuk ke dalam grupnya. Oh, belum masuk. Mbak Nadia di WA apa update prodi apa? TI atau SI? Prodi Ya? yang TI. Oh, TI. Mbak Nadia dari Ya, TI. udah. Udah daftar MSIB di akunnya? Ya, Udah. udah. Oh, coba dicek Pak Zainal. Ini Pak Zainal ada di Gimit ini kan ya? Ah, ada Pak Zainal memperhatikan kok Mbak. Coba nanti dicek takutnya Mbak Nadia apa ada salah atau revisi sambil dicek lagi ya teman-teman yang merasa ngirim dicek lagi ya. Tadi ada yang di SI pun di prodi SI udah saya revisi juga tuh. Ada yang IPK-nya salah, ada yang semesternya salah ya. Kalau semester isi semester sekarang. Karena kan sekarang semester genap ya. Semester 4 dan 6 atau 8 gitu ya. Tapi kalau IPK otomatis semester 3 dan semester 5 karena kan kita yang IPK sekarang belum keluar, kan belum ujian, belum UAS kita. Jadi boleh mengambilkan IPK yang semester kemarin. IPK loh ya, bukan IPS. Kalau IPS itu indeks prestasi semester. Kalau IPK itu udah gabungan dari satu semester satu.
Nah, apabila ada yang semester 8, nah ini sering nih, Pak, saya udah semester 8, saya belum magang. Karena kemarin saya magang nggak punya teman atau PT di perusahaan. Jadi saya mau magang ikut studi independen ini. Boleh. Boleh ikut dengan catatan kamu belum skripsi, belum sidang. Karena kalau udah sidang, udah skripsi, nanti waktunya berbeda kan, kamu sidang semester ini adalah di bulan Agustus September. Itu sidang sarjana. Sementara MSIB ini magangnya nanti dan magang studi independen, magang dan studi independen ini selesainya bulan Desember. Berarti kan nanti akan jadi temuan di Kemendikbud bahwa kamu statusnya masih kuliah, sudah lulus tapi kok ada di magang, kelas magang, ya. Kecuali yang yang bangkit, ada tuh yang dari PT Bangkit itu ya, itu boleh semester 8 tapi dia sudah sidang nggak masalah, selama waktu daftar dia masih aktif itu nggak apa-apa, karena dia tidak melaksanakan magang, dia hanya studi independen aja, jadi yang online itu boleh. Yang nggak boleh itu yang pas magang ini yang bermasalah, karena kan kalau magang kan dapat uang saku. Nah itu dari pemerintah itu biasanya agak repotnya itu, status anda magang tapi udah lulus, waduh nanti ketahuan nih udah lulus kok malah ikut magang gitu ya. Dan bagi yang sudah dapat beasiswa KIP, beasiswa dari pemerintah KIP, ya pada saat mengisi mengisi di di data, ya data daftar ini tetap ditulis bahwa anda mendapatkan beasiswa, jadi nggak boleh dapat double, nanti kalau double disuruh ngembaliin duitnya. Contohnya misalnya gini nih, Mas Arif Caksono misal, Mas Arif dapat beasiswa KIP, ya, dapat beasiswa KIP misalnya 5 juta. Terus dari pemerintah karena kamu ikut magang dapat lagi 5 juta. Berarti kan Mas Arif dapat berapa? 10 juta kan? Nah, tiap bulan dapat 5 juta kali 4 bulan ya, kurang lebih dapat 20 juta. Terus masih dapat KIP, ya itu yang nggak boleh. Ya, jadi tetap harus yang KIP atau yang dapat dari beasiswa pemerintah harus jujur bahwa kamu statusnya adalah dapat beasiswa. Ya, kalau dapat beasiswa dapat nggak Pak? Nggak dapat. Yang udah dapat beasiswa nggak dapat uang saku lagi. Kecuali ada selisih, misal, ya beasiswanya dapatnya berapa? Dapatnya misalnya beasiswa, misal dapatnya kecil nih, beasiswanya cuma dapat 2 juta, ya misal dapatnya 2 juta. Terus dari magang dapatnya 3 juta, ya nah itu kan udah selisih tuh, ya nah itu bisa, ya atau sebaliknya, ya dapat magangnya kecil beasiswanya gede, nah itu harus dikurangi selisihnya gitu ya, jadi nggak boleh dapat double, harus dibalikin nanti ke negara itu ininya, biayanya. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Untuk Nadia Nur, Ya Mbak Dana. untuk Nadia Nur daftar dulu ya. Setelah daftar tadi di MSIB, tadi yang Pak Rudi sudah bilang, nanti baru bisa bergabung ke grup. Kalau tadi saya cek belum ada nih di sini yang sudah di di approve atau disetujui atas nama Nadia Nur, belum ada. Oke. Praktisi juga dia belum ada. Jadi daftar dulu di MSIB baru nanti bisa bergabung ke grup. Ya. Mbak Nadia, Mbak Nadia coba nanti cek lagi, ya daftarnya itu pasti kan harus mengupload beberapa berkas ya, seperti tadi KTP, terus transkrip nilai, nah itu coba diupdate dulu semuanya sampai lengkap. Dia kalau nggak lengkap nggak mau dia. Jadi dipastikan dulu udah lengkap, baru nanti akan terkirim biasanya notifikasi bahwa menunggu persetujuan dalam kurung proses, misalnya sedang diproses. Nah kalau statusnya sedang diproses, itu berarti sudah kelempar tuh data Anda ke Kaprodi. Nanti setelah email itu diproses, dari Kaprodi di approve, terus kemungkinan dari rektor di approve juga, nanti baru Anda statusnya adalah disetujui, ya disetujui baru Anda bisa melamar ke lowongan perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Ya Mbak Nadia, paham? Ya, paham, Pak. Mbak Nadia, ada lagi nggak teman yang satu angkatan yang ikut nih? Itu Laila. Oh belum tahu yang lain. Nah, coba ditanya-tanya deh temannya. Mungkin temannya ada yang ikut, coba ditanya step-stepnya mungkin.
Terus tadi yang tadi saya presentasikan nanti saya kirim ya. Jadi bisa paham satu-satu baca ya. Oke, ada lagi yang lain? Muhammad Wian, Mas Arif, ada yang ingin tanya? Ya, Mas Rian Ramadan. Pak, untuk nilainya kan saya salah tuh ya. Transkrip ya berarti itu ya. Iya, transkrip data nilai Itu peserta. diambilnya dari mana Pak? Dari web itu? BAK. Anda minta ke BAK. Oh ya Pak. Ya, BAK nanti kan keluar tuh semester kemarin kan. Nah, itu nanti kan ada tanda tangan Kaprodi. Ya, nanti kamu ke Kaprodi ditandatanganin, kemudian distempel oleh fakultas. Nah, stempel pokoknya kalau udah itu langsung ke prodi aja, nanti minta dulu BAK, habis itu dapat dari BAK kamu ke Kaprodi, dari Kaprodi nanti akan diarahin untuk distempel. Baru di-scan, setelah di-scan baru di-upload. Oh begitu. Oke Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, oke. Oke, berikutnya Mbak Dian Esti, ada pertanyaan? Mas Adi Nur, ada pertanyaan? Ada, Kak. Ya, Mas Adi, Ade Yahya, Mas Andreas ini. Tadi Mbak Dian, Mbak ini Rizka Amelia ada nggak dari SI? Rizka Amelia ada? Nggak ada ya. Ini Mas Rizky, Moreno Rizky, ada pertanyaan? Mbak Wiwi, jelas Mbak Wiwi dari SI?